itu seperti ABG menurut saya. Saya pernah menyampaikan ini. ABG itu biasa kalau dikasih tahu ngeyel terus mencari pembenaran. Cipan, ya si calon tong itu segala sesuatunya alasannya itu ada dasar, tapi dasarnya tak berujung. Nah itu dia makanya kayak ABG. ABG kan kalau misalkan dikasih tahu sama orang tuh ada ngeyel terus. Nah kalau ini intinya nggak mau kalah. Pokoknya selama main halus, kenapa enggak ada manfaat positif jalanin. The show must go on. Oke. Itu Pak. Riko Ceper. Saya mau tanya sama calon tong dampak negatifnya dari TTM ini. Apa? Kalau masih dampaknya negatif justru kita nggak perlu mikir ya. Dampaknya negatif. Maksudnya bukan dari tespeknya. Dari tespek lo negatif positif. Saya nggak berpikiran ke situ. Yo, tapi dengan Anda seperti itu menjurus. Ini Anda mancing saya kan? Anda aja yang terpancing. Ya kan, Anda tahu saya mudah Jadi terpancing. begini, akibat dari TTM itu jelas. TTM selalu berakhir dengan M. Iya, namanya TTM. Tapi ini nggak masalah Pak. Tapi yang jadi masalah justru kalau M-nya berakhir. Mesranya berakhir katanya, iya. Jadi tinggal iya kan? TTM selalu diakhiri dengan M. Teman tapi aja gitu kan. Kalau A kan berarti TTA, kalau S kan TTS. Makanya TTM selalu diakhiri dengan M. Tapi ini jadi masalah kalau justru M-nya yang berakhir. Itu perlu dipikirkan. Iya mesranya. Mesranya yang berakhir. Ya. Itu perlu dikaji ulang. Tinggal tapi banyak kita harus siap menjalani hal seperti ini karena namanya kehidupan itu tidak akan pernah tahu arahnya kemana, walaupun kita tahu yang akan kita tuju kemana. Paham ya maksud dia ya? Iya. Jangan ditepokin, ini saya sendiri nggak tahu maksudnya loh. Anda jangan bikin bingung saya. Kadang-kadang orang punya tujuan, tapi bagaimana cara mencapai tujuan tidak semua orang tahu. Bahkan ketika Anda tahu bagaimana cara mencapai tujuan pun, bukan jaminan bahwa Anda akan mencapai tujuan itu. Jadi Anda harus siap dengan segala kemungkinan. Tapi intinya apa? Kita harus bisa selalu mengambil hikmah dari apapun itu. Iya. Hikmah dari TTM ini ya, saya terlepas dari negatif positif bagaimana yang menjalani. Yang pertama kita bisa belajar manajemen Pak. Manajemen apa? Anda bagaimana harus membagi waktu yang baik. Ya kan? Membagi keuangan yang baik. Itu kita bisa banyak belajar dari sini kalau kita berpikir positif. Enggak, dengan TTM juga kita belajar membagi waktu. Nah itulah kita bisa ambil nilai positifnya dari belajar manajemennya itu, membagi waktu. Iya, usah TTM juga kita akan belajar mengatur waktu. Enggak, Anda harus TTM. Enggak, enggak usah. Biar belajarnya semakin giat. Kalau Anda enggak itu, Anda hanya asal-asalan belajarnya. Kalau dipacu dengan ini akhirnya mau nggak mau harus belajar. Udahlah, percaya saya. Karena beda loh, kita kayak seperti dulu sering disampaikan kan. Laki-laki perempuan tuh beda walaupun yang dilakukan sama. Contohnya telepon. Kalau Anda punya pasangan, bedakanlah. Anda yang telepon sama istri yang telepon. Iya. Itu beda. Kalau istri telepon Anda tanya, "Pak lagi di mana?" Itu perempuan memastikan Anda ada di mana. Tapi kalau Anda yang telepon, "Mah lagi di mana?" Itu justru Anda memastikan bahwa istri Anda tidak ada di situ. Itulah. Tapi kalau ngebedain menerima telepon dari istri dengan selingkuhan beda juga. Anda yang lebih tahu itu. Oh, saya nggak tahu. Maksudnya saya kasih tahu. Kayak seperti apa misalnya? Lu suka nuduh orang nih. Lu tuh kalau lu suka bener deh. Kan? Pak, kita ini kan berteman sudah lama Pak. Iya. Hanya nggak mesra saja kan kita. Intinya apa, kita harus belajar. Saya setuju kalau belajar. Namanya juga hidup. Nah, ini hidup itu harus menjaga yang namanya kita harus lebih
hari ke hari kita harus selalu berkualitas. Iya betul, itu poin itu. Ya. Dan saya ingin mengingatkan ya, menurut saya orang yang paling menyesal itu orang yang tidak mau belajar dalam hal apapun, termasuk urusan cinta. Jadi cinta tuh harus belajar ya. Harus, semua harus, Pak. Artinya belajar itu bukan berarti seperti letterlock, Anda ambil buku dipelajari, enggak. Iya. Belajar itu dari proses, belajar itu dari orang lain. Makanya ada pengalaman adalah guru yang Tidak pernah terbaik. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah masuk sekolah. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Buat saya itu masih kurang baik. Yang betul, terbaik adalah pengalaman orang lain. Itu adalah guru yang terbaik. Kalau pengalaman kita sendiri berarti kita yang mengalami. Itu masih kurang baik. Tapi kalau kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, itu yang jauh lebih baik. Itu yang namanya hikmah. Saya ingin supaya teman-teman di sini tidak pernah menyesal ya. Makanya belajarlah selalu. Dan kadang-kadang kita menyesal pada hal yang salah gitu. Dalam urusan cinta, Pak, jangan menyesali sebuah kepergian. Tapi sebenarnya yang harus kita sesali adalah kenapa kita tidak bisa mempertahankan. Itu yang utama. Kalau Anda hanya menyesali kepergian, artinya orang yang tidak bisa Berarti belajar. hanya akan menangis tapi tidak belajar. That's right. Itu kanan. Ya, coba konklusinya dan Saya akan kesimpulannya. menutup dengan sebuah peribahasa. Berin, kasih. Tapi jangan ditangkepin jadi panjang. Soalnya abis ini no to land. Ayo lo ngomong. Bukan sudah. Loh, Peribahasanya mana? Peribahasanya. Saya menutup dengan peribahasa. Ya mana peribahasanya? Gimana sih? Oh sudah tutup kok. Saya menutup dengan peribahasa. Disebutin peribahasanya, Cak. kan kalau lu nutup, nah ini tuh orang-orang kenapa harus bingung dan kesal sama kamu? Kamu tuh aneh. Lu tuh kayak orang Cie, Kang Denny, aku kamu sama calon Kang Cie. Ini kan kita tuh teman tapi tidak mesra, itu tadi sudah dikatakan. Tapi jangan salah, aku kamu adalah tahap awal dari TTM. Betul adik-adik? Biasa dari gue lo kemudian ke aku kamu itu adalah tahap awal dari TTM. Hati-hati lo Kang Denny. Jangan-jangan besok-besok kalau syuting manggilnya bebek ayang. Cia, komeng jealous, ya.